Kan memang laut. Oh, ini reel laut. Wah, nih ada Stella nih, ada Stradic nih, ada Bait Runner nih, reel yang udah jarang kita temuin juga nih guys. Empang kan sekarang nggak boleh ya? Nggak boleh, karena ada PSBB. Ini produk Gipang ya? Gipang. Terus ini Gelumis. Galumis, wah ya mantap. Bang, lanjutin obrolan yang tadi nih, ya kan? Kalau abang kan di sini pemancing juga, ibaratnya bisa dibilang pemancing yang udah senior lah bagi saya gitu kan, untuk ibaratnya di dunia mancing laut gitu kan. Abang di sini juga kan sebagai pedagang. Iya. Berarti kan banyak teman-teman mancing kita tuh yang suka pada belanja, betul, gitu kan. Betul. Mungkin sebagian udah pada paham sama joran apa atau reel apa, beli, udah punya inceran lah. Nah gitu. Tapi pasti juga ada bang orang yang kadang mungkin ya suka nanya, dia belum paham lah, ibaratnya belum paham joran atau reel apa yang harus dia beli, betul, gitu kan. Betul. Terus abang nanggepin yang kayak gitu gimana tuh bang? Biasanya? Jadi kan gini ya, kalau yang orang cari barang spesifik, saya mau joran ini mudah. Tapi ketemu orang yang, bang saya ini baru mau belajar loh. Bisa dibantu nggak kan gitu. Jadi kan kita sebagai seller juga yang memang selama ini juga mancing gitu kan, kita nggak bisa cuman jual produk itu, ini loh joran ini bagus, ini paling bagus, ini paling bagus, kita nggak bisa begitu. Jadi ada kalanya kita kasih edukasi lah sama teman-teman. Jadi saya selalu bertanya beberapa poin. Kamu mancing di mana bro? Teknik apa yang dipakai, ya kan? Dan nanti terakhir akan saya tanya, kamu punya budget berapa? Seperti itu. Jadi yang pertama misalnya, jadi bro, pertama yang ditanya tadi, mancing di mana? Mancing di mana? Betul. Dia jawab misalnya, saya mancing di Kepulauan Seribu aja. Pulau Seribu. Biasanya mancingnya apa? Saya mah tenggirian aja. Nah, kan saya udah tahu tuh, tenggirian di Kepulauan Seribu harusnya cocoknya reel 3.000, 4.000, 5.000 udah cukup. Kelas secara Shimano. Gitu kan. Lalu saya akan tanya nih, bro punya reelnya apa? Oh saya punya reel ini bang, itu kegedean. Oh misalnya dia bilang iya, punya 8.000 itu kegedean. Oh saya punya reel 2.000 bang, mungkin itu kekecilan. Jadi reel apa bang yang cocok? Saya bahas nggak apa yang dia mau beli dulu, tapi kebutuhan dia dulu. Kebutuhan dia untuk apa? Kalau kamu mau tenggirian, coba cari reel itu sekelas Shimano 4000. Itu diisi PE 1,5 300 meter. Dan kasih leader kan. Terus udah reelnya udah jorannya apa? Baru saya tunjukin ini loh. Ini misalnya seperti KS Komodo. PE 1,5. Karena karena dia joran slow jigging. Jadi otomatis kan dia pas taper. Pas taper ini kan bagus sekali buat ngantem tenggiri kan. Dihajar set dia balik. Karena kalau terlalu lentur, dia hajar kita udah fight lama, ocel. Kalau dia terlalu keras, begitu ikan makan, cek, lepas dia. Langsung lepas. Jadi memang mesti tepat sekali, PE-nya 1,5. Kalau menurut saya di Kepulauan Seribu paling pas PE 1,5 dengan karakter pas taper gitu loh. Karena jadi dia begitu ikan makan di strike, dia ngelawan, cek, hook up dia. Langsung hook up sendiri. Kalau dia pakai joran itu udah keras, udah PM4 apa, mungkin kemungkinan besar begitu strike macet. Nah nanti kan udah cocok PE-nya, size-nya, saya akan tanya lagi, budgetmu berapa? Uang? Iya, budget itu penting. Gitu loh. Oh, saya punya budget di bawah 2 juta. Kalau itu gampang. Karena udah lumayan tinggi budgetnya. Saya punya produk Creole Strike yang nilai normalnya 3 juta lebih. Saya jual cuma 1.850.000. Mudah, ini ambil. Komodo ini tadi? Iya, tapi dia bilang, saya budget bebas. Saya punya reel Shimano Stella. Kalau gitu, saya bisa tawarkan hal seperti ini gitu loh.
ini kan kayak ini joran evergreen gitu, memang cukup mahal, barunya sekitar hampir 8 juta dan pasti enak sekali. Untuk jadi, harga hampir 8 juta ini. Secondnya kan sekitar rate-nya 5 juta. 5 juta. Jadi silakan ada pilihan gitu. Terus ada lagi misalnya, bang saya tuh senengnya main dasaran sama ngeji kecil-kecilan. Kebutuhan dia. Iya. Gitu, terus kan? Saya pengennya tuh joran yang ikan kecil melengkung tapi ikan gede juga bisa naik bang. Nah itu kan ada jawabannya lagi. Iya. Nah inilah kamu bisa pakai Creostrike yang Little Force. Oh ini lebih kecil dari komodo tadi ya? PE-nya memang lebih 4 1, tapi ini joran kena ikan 5 jari ya, dia bisa melengkung. Oh lebih lentur ya? Kena ikan belasan kilo pun ini masih bisa fight karena memang karakternya parabolik kuat ya? Jadi bisa buat seru-seruan. Iya bisa buat asik-asikan ya. Terus dia bilang lagi, kalau untuk Little Force ini sendiri tadi di harga berapa nih bang? Ini dulu sih sekitar 2,5 juta. Saya sekarang sell itu 1.550.000 dan barangnya memang udah hampir habis. Udah hampir habis. Terus makanya kembali ke kebutuhan. Bang, saya mau belajar jigging. Belajar jigging. Oke. Yang saya perlu tanyakan adalah kembali sama. Reel apa? Kamu mancing di mana? Lautnya dalamnya berapa? Reelnya pakai apa? PE yang kamu gunakan PE berapa? Jig yang kamu pakai itu biasa berapa gram? Teman-temanmu biasa di sana. Iya. Bang, saya main ini di Timur. Iya kan? Daerah Timur. Saya ini orang Timur. Saya di Sulawesi, saya di Aceh, Nusa Tenggara, atau ya Aceh bukan timur, tapi arusnya juga deras. Arusnya deras ya, kita ngomongnya begitu, arusnya deras, ikannya besar-besar, lautnya dalam. Iya. Saya biasa pakai jig 200 gram. Berarti besar jignya. Nah, berarti ada lagi seperti ini, misalnya kan ini kan Creostrike juga ada. Creostrike juga punya seperti untuk ini ya kan. Jig besar ya. Dia ini kan PS1 sampai 3. Tapi berhubung memang Creostrike ini speknya itu spek bule. Spek bule itu overspec. Spek orang luar. Iya, jadi dia selalu taruh di atas. Gitu loh. Jadi dia tertulis 1 sampai 3 dengan jig sampai 180. Saya tes sampai 250 masih enak main. Pakai Akira. Masih enak. Jadi silakan kalau size ikanmu tidak sampai 20 kilo jigmu 200 gram silakan pakai. Oh, saya maunya air dalam. Saya mau cari eskolar yang air 200 meter. Saya kadang-kadang pakai jignya juga 500 gram. Lain lagi, kita punya kebutuhan yang lain lagi gitu loh. Berarti lebih betul berat lagi ya. Nah, jangan juga menyamakan spek satu joran dengan joran yang lain. Jadi setiap umpan, PR yang digunakan tuh biasanya jorannya pun beda. Beda. Jadi kalau ada orang kan kebanyakan disatukan. Udahlah pokoknya yang penting inilah kamu beli gitu. Kalau saya nggak mau seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai orang tuh salah beli. Oke. Kalau saya udah tahu dia pakai reelnya size berapa, dia pakai line-nya PE berapa, dia biasanya main jig slow atau main pas jigging, dia mainnya berapa gram, saya udah tahu ini loh kamu pakai sesuai dengan kebutuhan. Betul. Dia. Begitu saya tanyakan, oh iya bang, saya pakai Ossia Jigger 2000, saya pakai line PE4, saya pakai jig 300 gram. Target saya ikannya GT, tuna sekian kilo, gitu kan. Ada lagi dia bilang, saya itu mainnya iseng-iseng bang, air cetek aja, air 30 meter, main jig 30 gram, 40 gram. Ya, main jig kecil. Nah, begitu udah ketemu, begitu kita udah ketemu nih, oke, kebutuhanmu ini, realmu ini, saya udah tahu nih kebutuhanmu. Tanya yang terakhir, budgetnya berapa? Betul, budgetnya berapa? Kalau dia punya budget, misalnya saya anggap saya punya budget 2 juta, saya akan tawarkan lagi, kamu mau 2 juta barang yang real 2 juta, atau kamu mau barang second yang mungkin nilainya 5 juta, harga secondnya 2 juta, tapi harga secondnya 2 juta, kamu tinggal pilih, kamu mau dengan budget 2 juta dapat barang senilai 5 juta, tapi tentunya second,
atau barang baru dengan nilai 2 juta. Iya, memang barangnya 2 juta. Kalau kebenaran Creostrek sih barang baru nilainya 4 juta, harganya 2 juta. Iya. Gitu. Tapi kan kalau barang-barang lain kan di luar kontrol saya karena bukan pegangan saya. Iya. Tapi saya juga bisa kasih gambaran. Benar. Karena orang kan macam-macam gitu kan. Dia bilang, "Bang, saya second nggak apa-apa, tapi saya mau yang berkualitas." Kualitas bagus. Betul. Nggak apa-apa barang second, tapi saya dengan keluar uang 2 juta, saya bisa dapat barang senilai 5 juta. Gitu. Begitu itu klop semua, dapat semua. Ini barang yang kamu butuhkan. Di situ kita bisa ada transaksi bahwa, oke bang, saya cocokin, deal. Iya. Jadi nggak serta merta kita pedagang yang kita ada barang, udah ini pakai, ini bagus. Saya rasa nggak elok gitu loh. Oke. Nggak bagus lah untuk pedagang seperti itu. Jadi terus saya ada menerapkan satu aturan yang cukup jelas, di mana kadang-kadang pembeli ini takut, saya beli ini kepakai nggak, mubazir nggak? Iya. Banyak tuh, sering kadang orang berpikir seperti terus apalagi beli barang second, kondisinya sesuai yang seperti saya harapkan tidak. Iya. Kan begitu. Karena nggak semua pembeli bisa mengecek atau ibaratnya melihat, memeriksa barang second yang dia beli gitu kan. Ibarat orang tuh beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, mbak, peribahasanya. Saya selalu setiap transaksi saya katakan sama pembeli, nggak usah takut. Kamu beli, saya kirim. Oke. Kamu cek penilaian kita, apalagi terutama barang second. Iya. Penilaian kita itu pasti beda. Menurut saya bagus, menurut kamu belum tentu. Iya. Tapi saya putus di situ bahwa tidak perlu ada perdebatan antara customer dan penjual. Oke. Kamu tidak cocok, cukup bilang, bang, saya nggak cocok barangnya ini, bang. Pulangin. Saya kembalikan uang. Kita cari yang cocok. Kadang-kadang kan jadi ada gapnya di situ bahwa pembeli merasa ini nggak cocok sama saya pegang. Tapi pedagang nih udah nggak mau. Oh, saya nggak terima retur. Nggak terima barang yang udah dibeli balik lagi. Gitu. Kalau saya berpikir beda lagi. Kalau barang kembali ke tangan saya bisa jual ke pembeli yang tepat. Jadi silahkan kembalikan ke saya. Karena saya kan bisa jual lagi ke pembeli yang tepat. Kamu butuh yang mana? Kalau udah tahu kan begini, bang, yang kemarin tuh terlalu keras buat saya. Nah, berarti kan harus yang agak lentur dari yang kemarin. Pulangin. Saya kirim yang lebih lentur sama kamu. Kirim yang lebih lentur lagi. Bang, kalau barang saya udah pakai bagaimana bang? Tapi nggak cocok nih, nggak enak. Oke, ayo pulangin. Tapi tentunya ada pemotongan nilai barang karena udah nggak 100% lagi kan. Iya, karena udah dipakai tadi. Jadi semua ada. Kalau cuma baru bang, saya baru buka, saya nggak cocok, saya kirim balik. Tanpa ada potongan. Paling potong ongkos kirim. Ongkos kirim aja. Iya, benar. Mungkin. Iya. Paling potong ongkos kirim. Wajar lah ya. Wajar. Benar. Balikin. Jadi karena kan saya juga pemancing, Lip. Iya. Saya takut orang ini buang duit itu sia-sia. Tapi kalau untuk dari produk Creostrek sendiri nih bang, yang menurut abang ada nggak yang ibaratnya multiguna? Multiguna tuh dalam arti bisa buat casting atau cast jig minimal, bisa juga buat jigging, bisa juga dipakai buat dasaran. Kalau Creostrek sih yang untuk ukuran kecil seperti ini sih memang multiguna ya. Kalau saya pakai nih kayak komodo, saya pakai cast jig. Saya pakai jigging, memang dia jualan jigging. Saya pakai kadang-kadang casting mino apa bisa. Masih bisa. Ya. Terus kalau saya pakai dia jeblukan masih bisa. Cuma kalau kena ikan gede sekali tentu kan nggak enaknya karena agak panjang. Tapi enak, masih mampu gitu loh. Masih bisa nanganin gitu. Berarti bisa dibilang komodo ini yang multiguna. Ya, karena kan kadang namanya pemancing kan nggak semuanya punya uang lebih untuk membeli satu produk, satu kebutuhan. Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi gitu kan, satu joran bisa dipakai buat apa aja. Betul. Gitu kan. Jadi saya mau bawa joran nggak banyak-banyak nih bang, nggak ribet. Iya. Moncer saya
pasangin umpan, mau jeblukan saya pasangin, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya untuk main laut di bawah 50 meter. Ya, main laut. Karena ini kan memang PE-nya kecil. PE kecil tadi ya. Bang, saya maunya yang buat dasaran aja, buat jigging. Tapi juga saya pengennya iseng-isengan tuh. Iya. Karena ikan gede juga masih enak, masih mampu. Karena ikan kecil tuh terasa ya. Tadi jawabannya little pond. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Mungkin ada tips sama saran buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba mancing ke laut ya kan, atau yang pengen mancing baru awal lah gitu buat mancing-mancing ke laut gitu kan. Tuh kira-kira tipsnya apa aja, terus rekomendasinya untuk baru mau mulai ke laut tuh kira-kira enaknya di mana gitu kan. Kalau pemula ya, pemula yang pasti pertama dia mau belajar pasti ada temennya yang ngajak. Harus ada temen yang ngajak. Yang pertama ada temennya yang racunin ya kan. Dia lihat dulu temennya ini pakai apa, pirantinya. Belajar sama orang terdekat dulu. Tinggal disesuaikan nih. Gitu loh, disesuaikan dengan dirinya. Kalau temennya memang pakai pirantinya jauh di atas dia, ini sesuaikan kembali dengan budget dia. Dengan budget dia. Dengan yang dia miliki. Alat pancing yang terbaik bukan yang termahal, tapi yang paling pas dengan diri kita. Jadi alat pancing terbaik bukan yang termahal, guys. Jadi yang sesuai dengan isi kantong kita masing-masing. Dengar tuh guys, oke? Jadi piranti yang terbaik bukan terbaik buat diri kita ya. Kita nggak bicara spek. Terbaik buat diri kita adalah yang paling pas buat kita, secara mental, secara keuangan dan sebagainya. Gitu. Saya sendiri kalau pakai barang terlalu, kadang ada orang begini, secara keuangan dia mampu, tapi mental dia untuk beli alat pancingan ini dia rasa masih belum sanggup. Sayang. Mental ya. Bukan dari materi. Bukan dari materi. Bisa aja dia uang ada. Berarti seperti yang abang tadi bilang, mental abang buat pakai Stella yang bener-bener buka dari baru belum ada. Saya pakai nggak nyaman. Takut lecet lah, takut cemplung lah. Tapi kalau second, segera ada habis. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, kembali lagi ke pemancing pemula. Pertama, belajarlah dengan lingkungan, dengan teman-teman pemancing. Tapi lihat dia punya alat yang begitu keren, begitu bagus, sesuaikan dengan diri kita. Saya kemampuan saya cuma segini. Yang saya ikhlaskan untuk beli pancingan cuma segini. Ya udah beli segitu. Nggak usah dengan kemampuan kita. Betul, nggak usah kita memaksakan diri. Tapi jangan juga beli alat pancing yang terlalu murah. Karena pengalaman saya pribadi dulu, saya ada uang, teman kita belajar mancing, terus kita bawa uang sama-sama 4 juta rupiah ke toko pancing sekian belas tahun lalu. Teman saya cuma dapat 1 reel. Dengan uang 4 juta? Iya, saya bilang, saya dengan 4 juta saya bisa beli 20 set joran dan reel. Jadi saya beli joran dan reel yang harganya 100 ribuan. Gitu kan. Dengan harga-harga 20 set saya beli. Saya bilang sekali pakai pun saya buang nggak apa-apa. Kejadian. Pulang mancing besok macet, reelnya, jorannya copot, cincinnya saya potong, buang. Itu abang alami sendiri? Saya pikir saya pakai barang baru terus. Tapi setelah jalan setahun saya, dan teman ini mancingnya bareng terus sama saya, selalu bareng. Setelah jalan setahun baru saya pegang reel dia, kok masih bagus. Saya putar, kok halus. Bahkan barang dia yang second pun lebih halus dari barang saya yang buka kardus. Disitulah kualitas dan harga. Betul. Dan teman saya sempat pakai sampai sekian tahun lagi, dijual pun masih dapat uangnya sekitar 60%, 70% dari harga barunya. Saya 1 tahun itu 4 juta saya hilang. Berarti pakai. Nah, kalau untuk pemakaian laut ini kan beda dengan empang atau air tawar. Laut ini kan kena air asin, dia berkarat, bearing-bearingin dan sebagainya, selesai sudah, macet. Jadi terlalu murah pun jangan. Terlalu melebihi kapasitas kemampuan kantong pun jangan. Jadi
Kalau memang kita mau barang berkualitas tapi kita mau low budget, carilah second. Kita bisa dapat Shimano Stella yang barunya 10 juta, kita bisa dapat 5 juta, 6 juta. Kita barang iya, kita rawat, kita pakai 2-3 tahun, kita jual, mungkin masih bisa balik uang kita 4 juta. Iya. Jadi lebih menguntungkan seperti itu. Kalau memang kita pengen barang berkualitas tapi kita nggak mau keluar uang banyak-banyak, belilah yang barang branded tapi second. Tapi jangan juga membeli barang baru dengan harga yang terlalu murah tadi, karena mungkin akan lebih cepat rusak. Rusak. Jadi ibaratnya belilah yang minimal standar saltwater, standar buat ke laut, standar buat dipakai ke laut. Betul. Jadi jangan beli yang hanya sekedar beli untuk di empang, lihat gedenya, wah barang ini ada rilo yang besar sekali cuma 50.000. Ada. Dia kan plastik semua. Dia pikir cukup buat di laut, ternyata enggak. Nah, mengenai mancing ini kan kita sebagai manusia kan sama aja seperti kerja kan, usaha. Oke. Apa yang kita miliki, teknik, alat itu mendukung. Harus mendukung. Kita nggak boleh bilang rezeki itu ada yang ngatur, itu lain urusan. Iya. Kita usaha dulu dengan segala yang kita mampu. Ya. Biasanya usaha tidak membohongi hasil, kan begitu, sama aja mancing juga. Benar. Nah, terus kembali lagi, pemula mau belajar mancing. Satu tadi, carilah referensi teman-teman dekat. Setelah itu mulailah kita bisa sekarang lihat YouTube, bisa browsing. Setelah itu, atau tanya teman-teman di media sosial yang kita tahu dia pemancing cukup pengalaman. Bolehlah minta waktunya, bro. Saya mau tanya-tanya nih. Oke. Gitu loh. Nah, lalu kalau udah menyiapkan itu semua, ada lagi yang perlu disiapkan. Apa tuh, Pak? Mental, fisik. Ya kan? Karena apa? Begitu kita ke laut, semua bisa terjadi. Tapi kita jangan ngomong buruknya gitu. Iya. Kita bicara, kita siapkan mental. Mental kita didukung dengan kita misalnya live vest. Ya, salah itu bisa ya, mendorong kita mental kita lebih pede gitu. Ya. Kita cek juga keberadaan alat pengaman di kapal seperti apa, kalau jauh tripnya radio apa, mungkin kalau udah deket nggak perlu ya. Iya. Nah, itu mental. Lalu fisik. Yang paling ditakutkan oleh pemancing ke laut adalah mabuk laut itu paling luar biasa. Ada nggak, Bang, tips-tipsnya biar pemula atau orang yang baru belajar mancing ke laut tuh biar nggak mabuk laut? Mungkin ada sedikit tips atau masukan ya kan? Ada orang yang begitu ke laut juga nggak pernah mabok. Ya, saya sendiri dari pertama ke laut nggak pernah mabok. Ada orang yang kayak saya ngalamin sampai kita muntah sampai hijau kuning. Sampai udah nggak ada yang mau dimuntahin lagi, masih pengen muntah. Sampai temen tuh ketawa tuh udah sakit perut, Bang. Nah, ternyata saya belakangan saya pelajarin dapat saya ilmunya. Ilmunya apa tuh, Bang? Yang pertama nih, kalau kita day trip, perginya subuh, pulangnya sore, capek kan, kita biasanya galau, nggak bisa tidur. Kita paksa tidur. Kalau nggak bisa juga, yang penting kita istirahat. Istirahat cukup. Jangan sampai masuk angin. Nggak enak makan, kita ngemil terus roti apa kita masukin terus. Jangan sampai perut kosong. Jadi kita maintain nih diri kita. Karena lambung kita kalau diisinya penuh, seperti botol soda, minuman soda, kalau dia penuh kita kocok, nggak mungkin keluar gasnya. Iya. Tapi kalau dia itu kosong, kegoncang-goncang, inilah yang akan menimbulin naik gasnya. Ini pertama. Jadi ngerawat lambung. Nah, kita ngomong ngerawat lambung. Ada obat yang namanya buat orang hamil itu Dramamine. Jadi kita ngerawat lambung nih, kita mau mancing besok. Dari pagi kita udah minum satu, pagi sekarang. Kita mau mancing berangkat Sabtu subuh. Dari Jumat malam. Sabtu siang Sabtu pagi kita udah maintain. Dari Jumat pagi. Jumat malam, Jumat pun kalau bisa udah. Kita maintain, kita makan satu pagi, makan lagi sore. Kita maintain lambung kita. Terus kita makan terus. Jangan udah naik kapal baru makan. Salah. 1 hari sebelumnya kita udah makan. Sebelum berangkat. Iya.
makan pagi, makan sore, terus kita maintain lambung kita biar stabil asamnya. Oke. Nah, kita maintain, begitu kita mau berangkat naik kapal, makan lagi. Udah kan, kita makan itu, udah. Itu dia akan netralisir asam lambung kita, maintain lambung kita. Nah, kenapa sih kalau kita muntah itu sakitnya luar biasa? Iya. Karena asam lambung kita itu yang bisa nahan, yang bisa menahan kerasnya asam lambung cuma lambung. Iya. Keluar dari lambung, organ kita rusak. Ke tenggorokan kenapa sakit? Sakit karena pasti. dia kemakan. Kena asam lambung tadi. Nah, itu juga saya ada tipsnya gitu. Saya pelajari sendiri, saya juga dikasih tahu orang sedikit, saya pelajarin. Jadi ada pemancing yang kalau mau muntah itu gengsi. Saya katakan jangan gengsi guys, itu penyakit. Jadi apabila lagi mancing di laut pengen muntah, lebih baik dimuntahkan aja. Jangan kemakan gengsi, itu penyakit. Jangan bahaya sekali. Asam lambung itu sangat berbahaya. Lebih baik dikeluarkan. Nah, nguarinnya gimana? Sakit kan? Iya. Nah, kalau saya biasanya saya siapkan air mineral yang dingin. 3 botol 600 ml saya siapkan. Saya berduduk di samping kapal, saya minum. Klek, enak kan, dingin kan? Saya paksa. Colok. Rojok lah ibarat orang bilang. Keluarin. Minumin lagi, keluarin lagi. Minumin lagi, keluarin. Terus sampai dia bersih. Begitu kita udah rasa bersih, kita keluarnya pun udah air, udah bersih. Udah nggak pekat, campur makanan, nggak campur asam lambung kita. Keluarnya udah air, udah bersih kan? Udah kita kumur-kumur, kita minum. Udah enak. Mau lebih enak lagi ada. Saya selalu siapkan, maaf nih kalau saya sebut merek minuman, Sprite. Nggak bisa yang lain, 7up, apa Coca-Cola nggak bisa, Sprite dingin selalu saya siapkan. Selesai kita muntahin semua, minumin. Jadi kenapa harus siapin air mineral banyak? Bisa kita muntah biar cair dia. Iya. Karena kalau dia pekat itu bisa merusak organ kita yang lain. Jadi biar dia keluarnya itu dalam bentuk cair, gitu loh. Ibaratnya kita encerin dulu dia di dalam. Buat kita kan tenggorokan kita panas tuh. Itu dengan minum itu sih hilang ya. Buat hilang. Jadi jangan banyak-banyak yang botol kecil itu. Botol kecil aja. Habis itu segera dimakanin. Makan. Tapi roti. Ya roti yang polos-polos lah. Gitu. Roti apa isi sampai penuh gitu. Jangan ngemilnya yang pedes-pedes, apa jangan. Indomie apa janganlah. Nasi gitu nasi ya. Kasih. Atau nasi sama ikan goreng aja. Betul, atau sama telur dadar aja. Sama kecap gitu. Jadi jangan makan yang pedes-pedes apa. Isi yang banyak. Oke. Kita kalau kesulitan nelen ya kita pakai air mineral lah. Kita paksa harus kita. Yang penting ngisi di perut. Itu kita bisa recover, kita bisa mancing lagi dengan tenang. Oke. Kebanyakan orang itu terlalu gengsi untuk muntah. Dia tahan, akhirnya dia tumbang. Malah nggak mancing. Nggak mancing. Kalau nggak mancing aja nggak apa-apa. Nyusahin. Tapi nyusahin pun orang juga masa bodoh. Yang jadi masalah tersiksa dari pagi sampai sore, sampai pulang. Kalau tripnya 3 hari, 3 malam itu. Mungkin ada beberapa teman kita yang seperti itu ya. Iya, apa perlu kita sebut nama? Apa perlu nih guys, disebut namanya guys? Kita nggak usah sebut nama orang. Ya. Dulu saya punya teman yang namanya Satya. Namanya siapa tadi Mas? Namanya Satya. Haryanto. Jadi saat mancing ke SMR kita diajar ombak kurang lebih 3 meter Bang ya. Dia selama 3 hari 2 malam guys. Bobo guys. Iya. Bobo. Jadi karena ya mungkin dia juga merasa pemancing senior, dia gengsi untuk gumoh dia kan. Ingat, muntah it's not a crime, tapi itu berbahaya. Kalau lebih baik dimuntahkan. Karena kalau kita tahan asam lambung itu berbahaya sekali. Berbahaya. Ya kita nggak pernah nyebut nama nih ya, Om Satya. Jadi mungkin itu tadi Bang Jimmy bilang muntah itu is not a crime. Jadi muntahin aja Om. Misalnya mabuk tuh muntahin, jangan tidur. Jangan ditidurin. Tidur pun nggak nyenyak. Iya. Dikasih strike pun nggak mau, Mbak. Tidur pun nggak nyenyak. Jadi itu yang perlu di-maintain tadi urutannya, maintain lambung kita. Maintain lambung. Terus persiapan dari sebelum fisik. Trip ya. Kalau udah terlanjur muntah, muntahin. Siapin air mineral dingin berapa botol, minumin, keluarin. Paksa.
Paksa sampai keluar. Istilah orang tuh dirojok gitu. Dirojok. Keluarin, minumin lagi, keluarin terus sampai bersih. Dengan kita minumin banyak itu muntah kita nggak terlalu sakit. Nggak pedes di tenggorokan gitu ya. Kalau Om Jaki namanya, Om Jaki Zaman, pemancing senior di makanin tape. Makanin, dia bilang kalau mau muntahnya enak makanin tape. Iya. Jadi muntahnya nanti rasa tape. Tuh Om Satya, kalau muntahnya mau enak, kata Om Jaki makan tape Om. Jadi ntar pas muntah rasa tape. Jadi rasa enak, ada manis-manisnya. Iya bener-bener. Tape Cirebon. Tape Cirebon. Itu penting ya. Itu penting Om Satya ya, karena Om yang sering trip sama kita bobo ya. Jadi dijaga, jangan gengsi untuk muntah, harus dikeluarin, diminumin lagi, setelah itu selesai minumin Sprite dingin, selesai makan, dan kita akan fit lagi. Mancing lagi. Jadi itu tadi teman-teman tips dari Bang Jimmy. Apabila teman-teman pengen coba ngapung atau melaut ya kan, buat apabila mabok ya tipsnya seperti itu tadi gitu ya. Syukur-syukur teman-teman sih nggak mabok gitu. Jadi bahwa yang ada suka bilang minum air laut biar nggak mabok itu, oh enggak, itu mitos. Air laut itu bahaya ya, karena itu bahaya. Garam, karena dia itu garam itu ngeluarin cairan tubuh kita, bahaya sekali. Bahaya. Karena kayak kita bikin ikan asin, kita taburin garam, besok itu airnya keluar semua. Iya, jadi air cairan di tubuh kita malah keluar. Bisa memicu dehidrasi. Itu bahaya sekali. Jadi itu bohong guys, itu mitos. Jadi jangan pernah lakukan yang seperti itu. Tapi kalau kita long trip, kapal-kapal besar kan ada kamar mandi. Biasanya mereka siapkan air laut dan air tawar. Ya, air laut itu keluar dari mesin, anget air laut. Kalau ini bukan mitos. Kalau saya pernah waktu mancing ke Simon Rip dulu, badan saya luar biasa nggak enak. Orang bilang ngerentek lah gitu, masuk angin. Saya dibilang waktu itu Om Ari Wibawanto itu, pemancing senior juga dari Semarang. Om Ari ya. Halo Om Ari. Dia bilang mandiin air laut, Jim. Jadi di dalam tuh ada air laut, lu mandi sepuas-puasnya, lu gosok kulit, gosok pakai air laut. Selesai lu puas pakai air laut 15 menit, 20 menit, baru bilas. Baru bilasan. Setelah saya rasakan, itu jadi kebiasaan saya. Setiap trip jadi mandi air laut. Jadi ternyata kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa nih? Kita biasanya trip jauh ini kita galau. Mau mancing, siapin pancingan. Perjalanan kapal 8 jam ke spot. Baru naik kapal udah siapin piranti. Udah setting segala macam. Mau ngapain? Akhirnya kita galau kapan kita mancing. Kalau saya nggak pernah. Kalau saya udah nggak pernah mau buang waktu untuk begitu. Saya udah tahu perjalanan ke spot 8 jam. Sampai kapal, saya rapiin barang saya nggak keluarin joran saya. Buat apa joran saya di rod holder pentok selama 8 jam? Biarin aja dulu. Saya prioritaskan sarapan, lalu saya ke kamar mandi air asin, gosok. Habis selesai itu saya bilas. Saya ke laut udah nggak pernah bawa sabun. Karena air laut itu udah ngebersihin daki. Iya, ini minyak-minyak ini luntur. Rontok. Jadi tinggal bilasan air bersih. Saya bawa sikat gigi aja ke laut. Sama odol. Jadi sabun, shampoo itu udah nggak kepake. Karena semua itu rontok sama air laut. Nah, begitu saya mandi dengan air laut bersih, badan kita enak. Habis itu bilasan tuh biar nggak leket ya. Kita ganti baju kita, baju tidur yang biasa kita tidur di rumah, nyaman. Pasang AC dingin-dingin, tidur kita. Pules. Begitu bangun, orang udah mancing. Orang biarin, orang udah kelelahan semua. Nah, kita duduk bangun ngopi dulu, lihat-lihat. Begitu ikan makan kita strike sampai pagi. Yang lain udah tepar. Karena mereka nggak istirahat. Ya. Jadi itu tipsnya. Jadi kita buat jaga fisik. Jadi begitu sampai kapal nggak perlu lah kita siapin pancing taro-taro. Masih 8 jam perjalanan. Nyeting pancing itu cuma 10 menit selesai. 10-15 menit selesai. Nggak perlu. Biarin aja. Kita mandi dulu yang bersih. Kecuali kalau kayak mancing-mancing Pulau Seribu. Kecuali mancing-mancing trip one day. Iya, ini kan beda lagi. Kita udah bicara ke trip panjang. Trip panjang. Kalau one day
Ya seperti sambil tadi berangkat kita udah prepare ya. Betul. Jadi nyampe karena emang waktunya terbatas bang ya. Kita penting persiapan fisik lah. Fisik utama. Nah, kalau kita singkatnya masalah air laut tadi diminum itu bahaya. Bahaya. Dia bisa menguras cairan tubuh kita. Tapi kalau kita mandi air laut, bagus. Kenapa? Dia benar-benar minyak-minyak di tubuh kita itu rontok. Jadi pori-pori kita terbuka. Kita rileks. Jadi keringat pun mungkin ada sebagian keluar ya bang. Rileks kitanya. Tubuh kita tuh rileks. Kita tidur nyaman semua, rileks semua. Itu baru benar gitu loh. Jadi banyak tipsnya, banyak caranya. Kita mau mancing, wah saya takut mabok. Ini persiapannya. Di-maintain lambungnya, dimakanin dulu obatnya. Apa tadi nama obatnya bang? Dramamin lah. Dramamin. Itu Dramamin, obat untuk orang mual kalau hamil. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus buat maintain lambung. Jadi kalau bisa sehari sebelum itu udah dimakan. Satu. Jadi biar lambungnya udah terbiasa nih teman-teman yang baru mau nyoba trip ke laut ya. Iya, makanya terus kalau misalnya kita udah terlanjur mabok, tadi seperti tadi udah diterangkan. Gitu. Kalau terlanjur mabok, seperti tadi yang udah dijelasin. Oke, yang pasti sih persiapan tuh fisik sama mental. Itu yang paling penting. Kalau tackle tuh sebenarnya kalau kita ikut orang baru kita nyoba, minjem aja dulu punya temen. Nggak apa-apa, jangan dipaksain untuk langsung beli gitu. Apabila memang kita udah cocok, kita bisa ngerasa mampu untuk trip ke laut, bolehlah kita beli. Tapi kalau misalnya emang belum mampu, nanti sayang mubazir, nggak kepake. Sayang sekali. Jadi karena banyak sekali pernak-perniknya yang harus disiapin. Banyak yang harus disiapin. Nanti itu larinya kita udah lain. Nanti apabila udah teman-teman, biasanya kalau teman-teman udah cocok, nanti teman-teman sendiri akan membedakan dari set tackle, set reel segala macamnya untuk mancing ke laut. Betul. Jadi ini kita bicara untuk pemula, nggak usah terlalu seperti itu. Nggak usah terlalu seperti itu. Siapin mental dan fisik aja dulu. Dan fisik, apabila bisa minjem punya teman, pinjem terlebih dahulu aja. Nah kalau mental begini Lid. Kenapa mental? Kita tiba-tiba ketemu ombak besar, angin kencang, panik. Nah nggak usah. Kita serahkan sama kapten. Kapten silakan yang terbaik. Kita ikut. Kapten pun nggak mau mati. Benar. Takut dia juga mati. Kapten pun takut mati. Kita kenapa-napa pun kapten itu tetap akan dicari polisi. Dia tanggung jawab. Iya, menjadi tanggung jawabnya. Jadi nggak usah takut. Kita nggak usah serahkan ke kapten. Serahkan sama kapten. Cap, silakan. Mau berteduh kah? Mau bertahan kah? Atau mau pulang? Mau pulang kah? Kadang-kadang yang bahayanya pemancing maksa pulang. Di saat ombak itu nggak jelas. Mancing di timur, pulangnya ke barat. Gitu loh. Ombaknya dari barat daya. Ini bahaya sekali loh. Dari samping aja, samping kapal. Kadang-kadang kita mancing yang di spot jauh sekali ya, di samudra gitu ya kan. Untuk pulang pun susah. Untuk arah pulang pun itu nyampingin angin. Iya. Itu bahaya sekali, kapal bisa terbang. Yang paling terbaik adalah berteduh. Tidak, itu kan nggak ada tempat berteduh di tangga. Iya, mau kemana nih? Di tengah samudra nggak ada tempat berteduh. Mau apa nih? Kalau menurut kapten pengalaman, yang paling terbaik adalah stay di spot. Berjangkar. Jangkar itu diulur. Kalau kita di Simon Reef itu dia ulur jangkar tuh sampai 400-500 meter. Sampai sepanjang-panjangnya dia punya tali. Karena dengan harapan gini, begitu ombak ini naik, kalau jangkar kita pendek, ketahan, oleng, terbalik. Iya, begitu jangkar ini jauh, kalau bahasa lautnya itu loncer. Kapal itu namanya kapal, sifat kayu itu akan ngapung. Jadi akan ngapung aja. Ngikutin alunan ombak. Betul. Tapi yang bahaya tuh kalau jangkar deket, begitu air naik, ketahan, nyungsep dia. Atau kehajar dari samping, terbalik. Tapi begitu jangkar ini jauh, dihajar dari samping, ya udah, kapal cuma begini aja. Jadi kapten kapal pasti tahu yang terbaik. Jadi kenapa siapkan mental? Nggak usah panik. Untuk mengatasi serahkan saja. Seperti itu, ibaratnya untuk mental diri sendiri. Ya, Bang. Kita harus percaya bahwa kapten pun nggak mau celaka. Kapten pun nggak mau mati. Nggak mau mati, apalagi dia
bertanggung jawab bawa tamu. Betul. Jadi kita nggak usah kepo. Kita nggak usah kepo. Serahkan sama kapten. Serahkan. Biarkan kapten yang mengatasi. Kita mau berdoa, ya itu kewajiban kita. Iya, kewajiban. Tapi tinggal berdoa. Selepas itu kita serahkan pada kapten. Karena jangan sampai kita mengatur-ngatur kapten, sedangkan kita sendiri nggak paham situasinya. Benar. Kapten ketakutan, ditekan sama pemancing, maksa. Jadi yang ada nanti malah tambah kacau. Sering kali terjadi kecelakaan itu karena pemancingnya. Cap, ini harus pulang, besok saya mesti ngantor. Kalau nggak nanti istri saya bisa marah. Sampaikan, kamu lebih baik tahan sebentar, besok mungkin nggak ngantor, berteduh. Atau kita celaka. Atau nggak ngantor selamanya. Jadi itu semua bisa disiasati. Semua itu tapi ada caranya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, percayakan semuanya sama kapten kapal apabila teman-teman berangkat ngapung, karena pasti kapten akan lebih tahu keputusan yang terbaik ya teman-teman ya. Sering kali itu yang paling fatal, pemancing pemula itu ketakutan, dia akhirnya minta pulang. Dan kapten nggak kuasa menolak. Sering terjadi kecelakaan di perjalanan itu. Itu sangat nggak baik. Jadi persiapan tadi udah cukup dua. Mental, fisik. Oke. Siasatnya seperti yang tadi. Menyiasati persiapan mental seperti ini, persiapan fisik kita seperti itu. Jadi yang udah kita cerita tadi panjang lebar, ya mungkin temen bisa mengambil garis besarnya ya. Seperti apa? Intinya kita di sini berbagi pengalaman Bang ya. Sharing ya kepada teman-teman yang mungkin pengen merasakan mancing ke laut seperti apa gitu kan. Mungkin bisa sharing, atau misalnya pengen cari-cari info boleh juga kontak atau ngobrol langsung ketemu sama Bang Jimmy. Beliau pasti bersedia untuk sharing ya. Betul. Apabila pengen nyari tackle juga baru ataupun second juga boleh langsung tanya, khususnya produk-produk Creo Strike untuk saat ini sih Bang ya. Iya. Bang Jimmy yang pegang ya. Betul. Dan harganya juga saat ini diskon dari 30 sampai 70% dari harga normal guys. Jadi nanti saya akan taruh kontak Bang Jimmy di deskripsi. Misalnya teman-teman pengen nanya-nanya atau sekedar sharing, ngobrol, boleh langsung kontak Bang Jimmy. Saya welcome, karena ini satu kebahagiaan ya Lip ya. Akhirnya saya bisa bekerja di hobi saya. Jadi saya ngobrol sama orang berjam-jam, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus chat, berhari-hari, berminggu-minggu. Saya nggak pusing. Tetap enjoy. Ketemu pemancing dari seluruh Indonesia, senang loh. Saya nggak kepikir lu harus beli tackle sama saya. Tapi sekedar hanya bercerita pun sudah happy, seneng ya. Karena kerjaan saya memang hobi saya, jadi ketemu pemancing kita ngobrol itu udah happy. Kalau besok toh memang dia transaksi sama saya, itu rezeki namanya. Benar. Dan saya nggak pernah merasa keberatan untuk sebuah sharing, karena itu juga menyenangkan buat saya. Iya benar. Saya juga dapat ilmu juga kan, pengalaman dari teman-teman di tempat lain. Iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu nih teman-teman ya. Kita ngobrol bincang-bincang sama Bang Jimmy. Di sini juga tadi ada Kakak Travis. Halo Kakak. Nah, dia nggak mau diajak ngobrol, emang agak sombong nih ya orangnya ya. Oke, mungkin lain waktu kita bisa lanjut lagi. Misalnya ada teman-teman yang ada butuh bertanya-tanya seperti yang saya bilang tadi, boleh kontak langsung Bang Jimmy. Oke, sampai di sini dulu. Stay home, jaga kesehatan. Salam ngetrik. Mantap. Biar saya aja yang mancing, Kakak di rumah aja. Kita di rumah aja biar Bang Jimmy yang mancing. Mantap.